Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junizar dengan NPM 2021020422. Kelas E jurusan Hukum Tata Negara semester 1. Dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai tayamum, puasa, dan zakat. Yang pertama, menurut pengertian syara, tayamum adalah menyengaja menggunakan tanah untuk menyapu dua tangan dan wajah dengan niat agar dapat mengerjakan sholat dan sepertinya. Syarat-syarat dari tayamum yaitu sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, sedangkan waktu sholat sudah masuk dengan tanah yang suci dan berdebu, serta yang terakhir menghilangkan najis. Adapun rukun-rukun tayamum ialah niat, mengusap wajah atau muka dengan tanah atau debu, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah atau debu, dan menertibkan rukun-rukun tersebut. Sedangkan hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu setiap perkara yang membatalkan wudhu dan ketika adanya air. Hikmah yang dapat dipetik dari adanya pensyariatan tayamum diantaranya yaitu: pertama, untuk menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Tuhan, bahwa syariat Islam itu tidak mempersulit umatnya. Manusia diperintah melaksanakan ajarannya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bila tidak ada air atau dalam keadaan sakit yang tidak boleh menggunakan air, maka Allah memberikan kemurahan dengan memperbolehkan menggunakan debu sebagai pengganti air. Kedua, hikmah yang terdapat pada tanah sebagai pengganti air untuk bersuci antara lain adalah tanah mudah didapat dan juga dapat melemahkan nafsu amarah kita. Karena tanah yang biasanya kita injak pada saat tayamum harus kita sapukan pada wajah kita. Ini berarti menuntut keikhlasan dan kesabaran kita. Ketiga, menyadarkan akan asal manusia diciptakan, bahwa dirinya diciptakan dari tanah. Ini berarti menuntut manusia agar bersifat merendahkan diri dan tidak berlaku sombong. Dan yang keempat, memberikan kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Hal ini juga menunjukkan keluasan ajaran Islam yang lengkap sesuai dengan kebutuhan manusia. Kesimpulan yang kedua mengenai puasa. Puasa adalah salah satu rukun Islam, maka dari itu wajiblah bagi kita untuk melaksanakan puasa dengan ikhlas, tanpa paksaan dan mengharap imbalan dari orang lain. Jika kita berpuasa dengan niat agar mendapat imbalan atau pujian dari orang lain, maka puasa kita tidak ada artinya. Maksudnya ialah kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus dan tidak mendapat pahala dari apa yang telah kita kerjakan. Puasa hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berpuasalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala." Allah telah memberikan kita banyak kemudahan atau keringanan untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Jadi, jika kita berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah kami sebutkan di atas, kita
sendiri akan merasakan betapa indahnya berpuasa dan betapa banyak faidah dan manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa ini. Maka dari itu, saudara-saudari kami sekalian, janganlah sesekali meninggalkan puasa. Karena puasa ini mempunyai banyak nilai ibadah, mulai dari langkah, tidur, dan apapun pekerjaan orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Dan menurut syariat berarti sedekah wajib dari sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat, maka pelakuannya akan tumbuh mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang suci serta disucikan. Juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju. Macam-macam zakat secara garis besar ada 2 macam, yaitu harta benda atau ma'al dan zakat fitrah. Mengenai zakat mal sendiri menurut bahasa berarti harta. Jadi zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat haul dan nishabnya. Sedangkan zakat fitrah di sini berarti juga zakat badan atau tubuh kita. Setiap menjelang Idul Fitri, orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Harta-harta yang wajib dizakati diantaranya emas dan perak, hasil tambang dan tanaman jahiliyah, penemuan benda-benda terpendam atau rikaz, barang dagangan, makanan pokok dan buah-buahan, binatang ternak, perusahaan dan penghasilan. Sedangkan para mustahik zakat yaitu fukara, masakin, amilin, mu'allaf, riqab, khorimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Khumas itu dibahas secara khusus oleh mazhab Imamiyah. Khumas adalah membayar 1/5 dari harta benda yang tersisa selama 1 tahun dan juga harta-harta penemuan. Harta-harta yang dikumpulkan tersebut menjadi hak seluruh umat Islam untuk kemaslahatan hidup mereka dan imam yang ada pada masanya. Berarti sekarang menjadi milik Imam Mahdi. Zakat artinya pembersihan dari membersihkan atau pertumbuhan atau tumbuh. Sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima yang hukumnya wajib atau fardu atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat terbagi dalam benda yang wajib dizakati, nisab, orang-orang atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat dan tidak menerima, dan zakat fitrah. Baiklah, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang kurang jelas. Baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.